Saya dipanggil sayang sama istri saya, wajar orang begini modelnya. Bu, maaf, istri saya matre, saya bangga. Perempuan di sini matre enggak? Enggak. Yang bilang enggak gangguan jiwa. Bener-bener Bapak, gak ada perempuan gak matre, gak ada. Nih, saya punya duit 100.000 sama 1 juta, pilih mana? Tuh, emang gak punya otak lu? Belum. Tentu dikasih, udah milih. Itulah kalau saya bilang perempuan matre, pertahankan istiqomah. Betul, karena matrenya itu kodrat dari Allah. Karena cantik itu butuh modal. Betul kan? Lah iya, tapi lu cantiknya kapan? Ini yang gue tanya nih. Cantiknya kapan? Kondangan, sunatan. Pernah tidur nemenin bapak cantik? Amit lu mah. Saya jujur, istri, ya Allah, istri saya luar biasa, minimal pakai lipstik nemenin saya, cuman tidur doang pakai lipstik, liatin saya senyum aja. Orang habis dikirimin rekeningnya penuh. Lah matre istiqomah, besok dia dandan lagi, dia senang, saya juga senang. Bu, maaf, laki pulang ke rumah dalam keadaan capek, ngelihat istri dandan, capeknya taruh di depan pagar, Bu. Gak bakal dibawa masuk, ini sudah janjinya kok. Setiap laki-laki ngelihat, apalagi ngeluat bini nih, udah demek, pala dicepol, daster bolong, robek atas, robek bawah, peniti samping, peniti atas, peniti belakang. Emang ada suami yang demen begitu? Gue ngedengernya aja enak. Gimana lu Pak yang ngadepin? Bu, perempuan ini banyak aturan di dunia, Bu. Di dunia banyak aturan, di akhirat tanggung jawab laki-laki. Ibu di sini mau banyak lagu-laguan, terserah, yang dihisap lakinya. Calon neraka lu Pak lu. Ih, amit gua mah. Bu, woi, cantik. Ibu mau jadi bidadari surganya Allah mau? Coba nengok kanan kiri tuh. Cie. Ibu main tengok-tengokan, ini kan semua calon bidadari surganya Allah. Ibu sayang sama suami, perhatian sama suami, bidadari cemburu loh. Kalau ibu cemburu banting piring, betul nggak? Tapi kalau bidadari cemburunya gigitin jari sampai sikut, Bu. Ngelihat istri lagi ngelayanin suami, cemburu. Tapi kalau ada istri yang durhaka kepada suami, malaikat nih mengizinkan bidadari untuk sampai kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, serahkan suaminya kepadaku, demi Allah aku yang akan. Nah, Pak, Bapak tahu bidadari Pak? Belum pernah lihat kan? Sama aku juga. Bapak tahu Pak, di dalam riwayat ilernya bidadari Pak. Ini ada riwayatnya nih, iler bidadari. Nih, Mak, oi dengar. Satu tetes iler bidadari turun ke bumi, wanginya sebumi. Iler bini lu begitu. Kebayangkan tuh bidadari bagaimana modelnya. Pak, yang mau jadi bidadari di rumah, Bapak panggilnya pakai sayang, Pak. Kalau di depan orang, depan anak nih, panggilan ayah, ibu, silahkan. Bu, nih Ujang belum makan. Pak, lihat nih, Siti galak banget. Boleh memperkenalkan diri kita kepada anak, ibu, bapak, silahkan. Tapi kalau lagi ngobrol berdua, nggak boleh. Makruh hukumnya. Ada ulama yang mengatakan haram loh panggilan ayah, ibu, papa, mama, ayah, bunda, nggak boleh. Panggilan mesra. Kenapa? Ini ciri-ciri tanda sakinah, mawaddah,
Bapak manggil ibu. Lihat Nabi manggilnya siapa? Umairah yang pipinya kemerah-merahan. Ini Bib gimana boleh dipanggil Umairah Bib? Orang istri saya hitam legam. Iya minimal kan dipanggilnya sweetie, manis kan bisa. Jangan dipanggil Tam, bikin kopi dong Tam. Apalagi dipanggil Blacky Blacky. Kiamat kubro lu. Paham ya? Panggil sayang, ibu ya, cinta, ya, zaujati, zauji, kan bisa panggilan gitu. Bebek, ya, cantik, tampan, manis kan bisa. My love, ya, kayak merek spray. Bisa. Panggilannya yang baik-baik, ya. Ayo dong. Tahun demi tahun mesti ada perubahan di dalam hubungan rumah tangga kita, di dalam ibadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat kok, bukan sholat 5 waktu aja, bukan puasa aja, zakat, pergi haji jika mampu, urusin suami, urusin istri, itu ibadah kok. Ada nilai-nilai yang luar biasa di hadapan Allah. Ini sebentar lagi mau datang bulan Sya'ban. Kenapa adanya bulan Rajab? Allah mau ngapusin dosa kita. Saat berjumpa dengan bulan Sya'ban, bulannya Nabi, kita dalam keadaan suci. Solawat yang banyak. Saat solawat kita udah banyak, Ramadan akan datang. Di situ bulan yang penuh dengan keberkahan, maghfirah, rahmah, itqun minan nar ada di dalamnya. Datang ke Syawal, kita disucikan oleh Allah. Ini cara Allah memuliakan umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mau cari nabi yang mana lagi, Ibu Bapak? Yang sayang sama kita, Nabi Muhammad. Yang hidupnya cintanya sama kita, Nabi Muhammad. Saya ada PR buat Ibu sama Bapak. Pulang dari sini, ambil Quran, sebelumnya ambil wudhu, buka Quran Al-Maidah ayat 114, baca. Catat ya, surat Al-Maidah ayat, saya nggak bakal bahas di sini. Saya sebut ayatnya enggak, tapi ibu wajib, bapak wajib ambil wudhu, buka Quran, lihat Al-Maidah ayat 114, baca artinya. Ini adalah satu kemuliaan dari Allah. Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah, dijadikan ayat oleh Allah. Ya Rabb, jika engkau ingin mengazabnya, mereka adalah umatmu, tapi engkau mengampuninya, engkau maha pengasih lagi maha penyayang ya Rabb. Ini doanya Nabi buat kita. Ini doanya Nabi buat kita. Itu di Al-Maidah ayat 114, baca, resapin, bohong kalau nggak netes air mata. Nabi apa-apa buat kita, apa-apa buat kita, tapi memang kita nggak punya otak, hidup semua maunya. Sholat ntar dulu dah, amal baik ntar dulu. Saya mau ngasih amaliyah, berat timbangannya, ringan jalaninnya, mau nggak? Timbangan pahalanya berat, nggak pakai modal. Senyum, hoi, senyum, coba lu senyum, cie, 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 kan manis-manis banget, nggak ada orang senyum judes, nggak ada, pasti cantik dilihatnya. Saat kita senyum, hati orang ngelihat, ya Allah senang hati. Saya diajarin sama guru saya, Bib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun. Ki, kalau doa apa? Panjang Bib. Saya mau ngasih doa tapi yang ringan-ringan, mau nggak? Mau. Mau nggak? Saya bilang sama Habib, Bib mau Bib? Dikit tapi mencakup keseluruhan. Apa jawaban Habib? Ya Allah, ikutin saya ya. Ikutin saya ya. Ya Allah, izinkan saya membuat senang hati orang lain, dan izinkan orang lain menyenangkan saya. Selesai. Enak gak doanya? Gampang gak doanya? Orang ngelihat kita senang, orang gampang nyenengin kita. Betul? Selalu hadir bikin senang orang, alhamdulillah. Kalau yang udah ketemu bawaannya gedek,
kiamat. Kalau ngeliat dia nih, dia lagi. Dia lagi. Udah jangan dah tuh. Senyum. Kalau senyum itu pasti bikin orang jatuh cinta. Betul nggak? Nggak ada. Lihat Nabi. Nabi tabassam. Nabi yang paling murah senyum. Nabi. Orang senyum, banyak orang yang deketin. Orang yang merengut, cemberut, nggak ada yang bakal orang mau deketin. Kenapa? Hidupnya sumpek. Betul nggak? Coba tuh lihat tuh, senyum dong. Nintar nih ibu nih, ketemu bapak nih, kasih makan siang, senyum. Ayang, tadi pagi aku udah masak, ada sop. Senyum. Sore nyediain kopi, singkong, ubi, senyum. Ayang, nih. Malam kasih lagi, yang yuk sini kita makan yuk, yang yuk, sambil nyendokin sambil senyum. Bapak suami istri sering senyum nggak di rumah? Gitu amit. Makan malam, besok subuh begitu bangun, good morning saya, bawain kopi. Insya Allah jam 10 ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum mulu. Senyum bu, ya, senyum. Kenapa? Ini yang berat timbangan pahalanya, ringan, gak pakai modal. Ini saya mau kasih amalan pelunas hutang. Mau nggak? Karena gue lihat muka lu banyak beban. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau nggak? Bayar. Lah emang amaliyahnya apa? Ya udah, masalah gua. Saya baca ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ini dibacanya habis subuh 10, habis asar 10 kali. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Ini dibaca, insya Allah segala bentuk kebaikan datang buat kita. Kalau saya ceritain ini tentang wirid ini, gak bakal ada yang percaya. Saya dikasihnya pas lagi terpuruk, pas lagi corona. Mobil ditarik leasing, kontrakan nunggak 8 bulan. Jujur. Makan tiap hari nasi sayuran aja persis gue kayak kambing. Tapi naik berat badan saya 16 kilo. Alhamdulillah, tuh kan bisa kebayang. Setiap sesuatunya pasti ada hikmah di dalamnya. Waktu itu, ini saya cerita sedikit boleh? Kita acara sampai jam berapa? 2. Gue dari sini ke Tangerang lagi nih. Jam 1:30 saya acara di PT Toyota. Tahu Toyota? Apa? Kirain gue lu taunya lato-lato. Saya cuma mau bilangin abang dagang, bang, kalau lagi datang ke majlis-majlis begini dagangannya tolong jangan lato-lato, berisik PA. Gue udah trauma ngedenger lato-lato. Gue gedek aja sama lato-lato gue. Kenapa? Lantai 15 hotel udah tinggi banget, mana di Malaysia ada suara lato-lato. Kan nggak mungkin malaikat main. Masuk pesawat bu, ya Allah ada suaranya tuh. Tak tok tak tok tak tok tak tok. Perasaan gue udah tinggi banget tuh suara masih ada aja. Pak, Bu, kesel nggak? Ngedengar suara lato-lato kesel? Ntar malam anak tidur mainin samping kupingnya. Jangan lo rasain apa yang gue rasain. Tapi alhamdulillah sih gara-gara lato-lato handphone agak berkurang ya. Jauh main handphone. Tapi darah kita naik gak berkurang.
handphone kuotanya hilang nggak apa-apa dah, yang penting gue tenang daripada lato-lato naik darah stroke aing. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak-anak yang saleh-saleh ya. Bu, saya punya amalan ini, saya diajarin sama guru saya Habib Quraish Baharun. Waktu itu saya mobil ditarik leasing, kontrakan saya nggak bayar 8 bulan, makanan susahnya luar biasa. Tapi alhamdulillah ada murid-murid yang baik-baik luar biasa. Kadang bawain beras, ada yang bawain tahu, ada yang bawain cabai, ada yang bawain bawang. Orang ini masuknya Kerawang ya? Ini masuknya Kerawang. Orang Kerawang mana ada yang datang waktu corona? Datang ke rumah saya gitu bawain beras, nggak ada. Giliran gue bilang, maaf nih acara tanggal 7 saya nggak bisa, saya batalin. Dikejar gua. Mudah-mudahan panjang umur.